Iya, selamat malam Pak Herlambang Kusumawardana, Selamat malam, seorang Bang Nana. seorang penulis puisi nih dari Semarang ya, yang sudah 2 kali bukunya diterbitkan oleh penerbit Yang Pustaka. Iya. Kita langsung aja Pak Lang. Saya tuh penasaran sih Pak. Kira-kira mengapa pembaca ini harus baca Tempat Terumit ini Pak di buku keduanya Bapak ini, antologi puisi ini? Kalau menurut saya sih gini ya. Kalau buku untuk tempat terumit ini memang saya buatnya seperti tadi awal kita bicara, Bang. Saya sendiri ketika membaca buku-buku puisi yang panjang-panjang itu kok lama-lama jenuh gitu ya. Mungkin atau nggak tahu karena faktor apa juga. Kok kayaknya kurang apa ya terlalu ini ya, makanya saya coba untuk eksperimen baca yang pendek-pendek tapi bisa mengena gitu loh, pendek-pendek yang kata-katanya yang mudah dimengerti dan itu eh, lebih lebih ke simple lah, simple ya gitu ya, tidak tidak terlalu yang rumit-rumit walaupun eh, judul bukunya sendiri tempat rumit tapi Iya, sebenarnya betul, sebenarnya makanya kenapa juga harus mengambil tempat terumit, Pak? Ini mungkin apa gitu? Di balik makna tempat terumit itu apa sih? Kenapa harus menjadi judul besar dalam sebuah buku antologi puisi gitu, Pak? iya. Jadi gini, kalau dalam puisi itu, tempat rumit itu kan kita berbicara tentang kepala ya. Kepala yang selama ini mungkin kecenderungannya adalah banyak keinginan-keinginan yang bertumpuk dan begitu rumit lah di situ, yang begitu riuh yang ada di kepala. Itulah yang menjadikan apa? Menjadikan saya sebagai apa ya? eh Pilihan untuk menentukan ini tempat terumit ini kayaknya cocok untuk apa, untuk judul buku dalam cover buku yang terbaru. Awalnya saya bukan itu, Bang. Awalnya saya mau yang itu, seperti 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 keinginan yang berdenyut di jantungmu. Nah, sebenarnya mau itu, cuma kok kayaknya nggak terlalu simpel ya. Sama di dalam buku itu kan banyak kan puisi-puisinya pendek-pendek, simpel-simpel dan mudah dimengerti, dan itu memang saya ambil dari beberapa apa latar belakang dari ya sehari-hari kita lah, yang ada di sekitar kita, yang konon Berarti katanya bisa memang bisa kita. iya, berarti bisa dikatakan kalau tempat terumit itu salah satu bagian kegelisahan si penyairnya itu sendiri kali ya. Bisa dikatakan seperti itu dalam Betul, kehidupan sehari-hari. betul, betul, Bang, betul ya, lebih Maka tepatnya. mengambil tempat terumit gitu ya. Iya, Mungkin dari perjalanan berangkat dari rumah ke kantor, terus ketemu orang dan segala macam. Di situ berseliweran kegelisahan-kegelisahan. Ada banyak peristiwa yang ditangkap yang pada akhirnya menjadi kumpulan puisi ini gitu. betul, betul, Mungkin Bang, begitu ya. betul, Sehingga pada betul, akhirnya udahlah menjadi tempat rumit gitu ya. betul, betul. Karena kan yang pertama kali muncul dalam apa ya, pasti kan di dalam pikiran ya, Bang, di dalam kepala, dalam pasti banyak keinginan-keinginan. Itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Selama ini kan kita itu kan banyak sekali apa kemauan, banyak sekali keinginan yang seringkali itu bertumpuk di pikiran, di kepala, yang membuat kita malah kadang-kala ya bikin orang stres, bikin orang malah kalau kita nggak bisa ini kan gitu loh, bisa bisa ya nggak itulah nggak. Ya seperti puisinya kan begini ya. Tempat terumit, turut berduka cita atas bermukimnya keinginan di kepalamu. Tempat terumit yang paling riuh. Iya, Ini kan kayak semacam kuat aja ya Pak ya, puisinya tuh kayak sepintas selintas gitu orang baca gitu ya. iya, betul, Pak. Betul. Tapi dari satu bait puisi ini bisa menggambarkan banyak hal sebenarnya kan kalau kita mencoba masuk dalam larik-pelariknya, misalkan turut berduka cita atas bermukimnya keinginan. Berarti keinginan yang ada di dalam kepala itu salah satu hal yang sangat
mengapa akhirnya bisa berduka cita begitu loh Pak. Kenapa Iya. bisa jadi berduka cita keinginan itu gitu di dalam kepala itu. Karena gini ya, keinginan itu kan seringkali membuat ya tadi yang saya sampaikan, orang kadangkala hmm, harus apa gimana ya, harus mencapai, harus didapatkan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, tapi kadangkala itu malah justru menjerumuskan kita, malah kadangkala menjadi hal-hal yang negatif, kadangkala menjadi hal-hal yang buruk, yang membuat orang tersebut malah jadi ya terpuruk atau mungkin yang tidak baik lah gitu. Jadi kan menjadi sesuatu yang ya, ya seperti itu, berarti kita harus turut berduka cita, bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan suka cita gitu kan, gitu. Oh, berarti sebenarnya puisi ini mengajak kita untuk rileks aja dalam menghadapi hidup kali, seperti itu kali ya. Betul Pak, betul. Jadi Ya, kita kayaknya jadi gak usah terlalu ribet lah dengan keinginan iya dengan apa gitu ya. Kita rileks-rileks mengalir aja. tetapi tidak Nah, sampai hanyut iya. gitu loh. Kita santai aja, kita nikmati hidup, kita jalanin Hmm. aja apa yang sudah ada gitu ya. Kira-kira begitu kali ya, semua hampir kebanyakan arahnya ke sana gitu ya. Ya betul Bang. Memang dalam satu buku itu memang kalau ditarik benang merahnya memang di situ berbicara tentang keinginan. Seperti halnya satu puisi yang di dalam buku itu kan judulnya keinginan, gitu kan. Itu kan sebenarnya latar belakangnya saya ya seperti Bang Nana sampaikan tadi, terjadi di dalam kehidupan sehari-hari ketika saya berangkat kerja. Nah, saya melihat di situ seringkali saya berhadapan dengan kemacetan, dengan Hmm. hal-hal yang membuat kita apa ya, jadi stres, jadi orang-orang kan ketika macet pasti kan keinginannya pengen cepet-cepet, pengen apa supaya cepet sampai, supaya cepet ini seperti itu kan sebuah keinginan toh. Nah disitulah muncul itu tulisan itu awalnya gitu kan. Iya, 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 menarik sih Pak ya. Jadi suatu hal yang apa yang ada dalam kehidupan kita bisa kita bicarakan melalui puisi dengan bahasa-bahasa yang indah, yang metafora, yang multitafsir gitu. Tapi kalau menurut Bapak memang puisi itu memang harus dari kehidupan yang realitas atau puisi itu hanya imajinasi atau gombalan atau apa sih Pak menurut Bapak itu puisi? Jadi kenapa bisa bisa, bisa menjadi seorang penyair gitu loh? Kalau menurut saya sih ya lebih tepatnya ke ini sih, kita bisa menarik apa yang ada di kehidupan kita, sekitar kita lah, kita bisa mencermati, bisa mengambil. Seperti halnya ketika saya menulis sesuatu itu, kadang-kadang saya melihat sesuatu atau mungkin mendengar atau membaca sesuatu yang ada di sekitar saya. Jadi pada saat itulah langsung saya catat, terlintas sebuah kata-kata langsung saya catat. Jangan sampai nanti hilang. Takutnya ketika hilang itu momen itu sudah nggak akan bisa kita temukan lagi. Kita akan apa ya, tidak akan mendapatkan itu lagi. Jadi tidak akan bisa terbentuk puisi. Ya mungkin Berarti ya memang hampir semua kebanyakan puisi Bapak memang diambil dari peristiwa ya, peristiwa realitas lah ya, ya. peristiwa yang ada gitu. Hampir kebanyakan begitu ya, Pak? Iya iya Bang. Jadi Hmm, memang sesuai dengan apa yang kita alami sih, lebih tepatnya seperti itu. Yang ada di sekitar kita, katanya seperti itu, harus kita lebih jeli melihat yang ada di dalam sekitar kita kan gitu ya tapi Bang. mengapa memilih puisi, Pak? Kenapa menangkap ide-ide dari peristiwa yang realitas itu kenapa tidak menjadi suatu cerpen atau novel, Kak? Kenapa harus memilih puisi? Iya, memang sih kalau kita berbicara tentang puisi memang sebenarnya eh, kesulitan juga untuk menentukan apa diksinya, terus mungkin eh, karena kan puisi kata-katanya lebih dipadatkan ya, beda halnya dengan cerpen atau novel, mungkin kata-katanya bisa mengalir. Cuma pada saat itu saya berpikir kalau puisi kan lebih simpel, lebih apa ya, nggak terlalu banyak mikir gitu loh, nggak terlalu banyak, walaupun sebenarnya itu lebih dalam mikirnya ya, karena kan butuhkan kata-kata yang lebih padat, lebih ini ya, lebih apa diksinya, lebih yang betul-betul gaya bahasanya seperti apa segala macam. Cuma
tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kita menulis gitu loh. Hmm. Dan Ya nih, misalkan gini nih, ini mungkin juga bisa menjadi ini Pak, pembelajaran bagi yang nonton nanti, bagaimana cara menyusun kalimat-kalimat dalam sebuah puisi gitu ya. Ini misalkan dari puisinya di tempat terumit yang terbaru yang dari Bapak ini judulnya Minggu nih. Adakah yang lebih nikmat dari lilin lebah minggu? Dinyalakannya hasrat di tangkai waktu dari hari abu. Nah ini kan kalau kita perhatikan struktur kalimatnya itu kan nggak umum ya, nggak umum. Ini bagaimana caranya bisa menemukan kalimat-kalimat yang seperti ini gitu loh. Ya ini mungkin juga penting juga bagi si pemula yang ingin menulis puisi gitu kan. Kok bisa sih menemukan kata-kata yang kayak begini gitu kan. Ini ini apakah langsung spontanitas atau ada jeda, ada waktu tertentu untuk kembali merenungkan kembali peristiwa-peristiwa yang ditangkap itu menjadi teks-teks puisi seperti ini, Pak? awalnya sih spontanitas ya Bang. Biasanya saya ya itu tadi eh, ketika melihat sesuatu terus kadang muncul ada ide atau mungkin ada kata-kata yang ya saya langsung saya tulis biasanya seperti itu. Jadi nanti saya endapkan dulu, saya biarkan dulu. Nah, mungkin sambil ya mungkin nggak pada saat itu langsung jadi nanti nanti akan saya lihat lagi, oh kira-kira ini sudah belum ya atau mungkin ada perlu yang diperbaiki atau gimana. Nah, itu baru nanti saya proses lagi biasanya seperti itu sih. Berarti tetap ya Pak ya dalam sebuah menulis puisi meskipun puisi-puisi pendek itu ya kita tetap harus meskipun awalnya ide itu spontan melintas lalu dituliskan tapi tetap harus ada waktu tertentu untuk membaca ulang, merevisi ulang mungkin seperti itu ya tekniknya ya. Betul betul Bang. Kayak seperti yang di puisi saya yang perihal perjalanan itu kan dari tahun 2010 kalau nggak salah. Nah, 2010 saya coba baca lagi itu dan saya coba beberapa kata ya saya coba olah lagi. Ya simpel sebenarnya itu puisinya tapi mungkin tafsirnya akan lebih banyak nanti itu. Itu aja sih Iya, Bang. ya ini puisinya juga banyak mengambil kayak misalkan laut gitu kan kayak memang memang kayak seperti Pak Herlambang ini mungkin pernah pergi ke laut atau melihat suasana laut tiba-tiba jadi puisi gitu ya kemungkinan gitu ya Pak ya terus Betul Bang. ada bintang ada sebening mata air nah ini yang menarik nih sebening mata air nih aku ingin menyelam sebening kasih mata air yang tak pernah mengeruhkan sungai waktu mengalir dari hulu sampai hilir menuju muara. Nah, ini kan kuncinya kan sebening mata air ini kan. Aku ingin menyelam sebening kasih mata air. Nah, ini kan kalimat-kalimat yang seperti ini jarang bisa ditemukan ya untuk seorang apa namanya seorang penulis-penulis muda misalkan. Kadang-kadang kan penulis-penulis muda ini berpikir bahwa puisi itu ya sebatas curahan pribadi, sebatas apa namanya untuk ngegombal lah bahasa dalam tanda kutip Ya, gitu ya untuk pada pasangannya atau gimana gitu. Tapi memang puisi itu tidak melulu bicara seperti itu kan ya Pak ya. Seperti ini kan sebening mata air ini kan sebenarnya juga ini bisa dipakai untuk cinta kasih kan sebenarnya kalau kita maknai lebih dalam atau bagaimana Pak? betul Bang. Jadi makanya ketika kita membuat puisi, nah ketika sudah dipublish ke dalam publik, biarkan itu tafsir-tafsir dalam puisi itu kan kepada apa publik yang memberikan tafsir-tafsirnya. Tapi pada intinya memang kita menulis itu itu tadi Bang. Tentunya banyak metafora yang kita gunakan, terus ada diksinya seperti apa. Kita tetap perhatikan mungkin apa struktur fisiknya, struktur apanya. Bukan hanya struktur fisik, tapi struktur satunya apa itu Bang lupa saya. Ada tema, nada itu. Ya, batin, struktur batin, Iya, instruktur lah kalau bahasa akademiknya. iya seperti itu Bang. Jadi seperti itu sih, tapi Tapi tepatnya. ini udah lama tak menggeluti puisi ini, Pak? Apa sebelumnya memang pernah menulis selain puisi?
eh jadi kalau puisi ini sebenarnya saya termasuk baru ya Bang. Kayak saya tuh sebenarnya lebih suka ke musik sebenarnya dari muda saya. Vokalis lah, vokalis atau gitaris nih? Dulu dulu kayak main gitar, terakhir nih Iya, vokal. Jadi iya, iya. dulu zaman SMA saya suka suka bermain musik. Jadi sama teman-teman, zaman kuliah. Nah, dari situ saya sering buat lagu-lagu juga sendiri, buat-buat sendiri. Dari situ saya tertarik. Kalau di puisi-puisi itu kan kata-katanya enak-enak ya. Kalau dibuat lagu kan sepertinya enak gitu kan. Ya, dari situ saya mulai belajar, 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 belajar. Terus kebetulan waktu kuliah saya juga bermain musik, walaupun saya ikut di organisasi juga. Saya masuk ke pes kampus, jadi pernah ikut terlibat jadi ya di waktu itu di pes kampus. Setelah itu 1 tahun berikutnya saya malah dijadikan ketua umum senat mahasiswa waktu itu. Jadi Woi, pas mantap, itu mantap. sempat sempat jadi menulis itu sudah jadi apa ya kayak seperti bagian dari perjalanan Cara saya. Jadi dari situ ya, saya mulai waktu lulus kuliah sempat bekerja sebagai wartawan juga di beberapa media waktu itu, termasuk terakhir saya di Bangka Pos, grupnya mana? Grupnya grupnya Kompas Gramedia ya kalau nggak salah. Ya, sempat sempat di situ beberapa waktu. Nah, di situ saya tahun 2010 puisi pertama kali saya dimuat itu Bang. Itu di Bangka Pos. Tapi waktu itu saya sudah nggak di situ sih. Itu sih Bang, dari situ saya mulai belajar, belajar, belajar. Saya membaca sendiri secara otodidak. Oh, seperti ini ya puisi. Seperti ini. Jadi mulai belajar. Masukin tulisan itu pun di waktu itu di Bangka Pos juga bukan langsung diterima, langsung dimuat. Enggak, beberapa kali juga kita masukin baru bisa dimuat. Itu ya sudah senang banget itu ketika waktu itu dimuat itu 2010 itu Bang. lama juga ya, berarti prosesnya lama juga berarti ya. Ini Ya lumayan 2010, sekarang 2024 kan, berarti kan sekitar 14 tahun ya. betul Ya Bang. sekarang 2000 ya 14 tahun lah, sekitar 14 tahun berproses menulis puisi. Dan baru menghasilkan 2 buku puisi tah atau sudah ada sebelumnya? Belum ada, belum. Berarti baru 2 buku puisi ya selama Betul. 14 tahun itu ya. Jadi sebenarnya gini, saya itu nggak berani untuk menerbitkan sendiri karena saya nanti tidak dianggap sok-sokan lah. Wismi bener nggak udah layak atau belum atau gimana. Makanya ketika kemarin yang pustaka itu membuka apa lowongan untuk penulisan ini, saya coba coba tawarkan puisi-puisi saya layak nggak sih puisi saya untuk di gitu. Saya biar melalui proses kurasi gitu Bang. Kalau memang itu layak ya silakan menggunakan. Tapi kalau enggak ya sudah berarti saya memang belum belum saatnya di situ, belum layak untuk itu kan Bang, gitu aja sih. Pikiran simpelnya saya seperti itu. Eh, Gini sih Pak, tadi kan sempat bermain musik ya, sempat bermain musik, Betul. terus sempat apa vokalis, lah gitar, terus ngotak-ngatik lirik, terus bikin puisi, jadi lagu segala macam. Nah, sebenarnya kalau kalau ada perbedaan nggak sih Pak antara lirik lagu dengan puisi itu? Kalau menurut Bapak aja, ini versi Bapak aja. Kalau menurut saya sih sebenarnya nggak terlalu jauh ya perbedaannya. Mungkin tergantung dari mana. Kadangkala ada memang kalau saya melihat lagu-lagu sekarang sih mungkin kurang gitu ini ya Bang, kurang gitu kuat liriknya ya. Kalau Iya, iya. yang dulu-dulu lagu-lagu yang dulu tahun 90-an apa itu lirik-liriknya kuat. Jadi seperti seperti puisi gitu lah, seperti memang puisi yang dinyanyikan gitu kan. Jadi enak untuk didengarkan. Tapi kalau sekarang kan sepertinya ya ya seperti itu kata-katanya ya mengalir saja gitu. Itu aja sih Bang. Mungkin nggak terlalu jauh, tapi memang memang beda juga karena beda puisi kan mempunyai Ada kedekatan lah ya beda antara lirik kedekatan. lagu dengan lirik puisi. Cuman perbedaannya kalau mungkin kalau eh, puisi itu lebih bisa luas lagi dibanding lagu, lirik lagu. Karena kalau puisi itu kan bisa ada dialog di dalam puisi itu kan, bisa ada Betul. dialog, terus penggambaran peristiwanya juga bisa dibentuk lebih jelas gitu kan. Kalau lagu
ya hanya sebatas lirik Nah, gitu kan, dia tidak bisa bermain dengan dialog dan segala macam ya. betul, betul. Kebanyakan yang dibentuk kan seperti itu kan, kebanyakan ya Pak ya. Beda Ya, mungkin dengan lagu-lagu opera, atau kalau lagu-lagu opera itu sebenarnya bisa dikategorikan lirik-lirik puisi nggak sih? mungkin Kalau main opera gitu, kayaknya sih bisa ya, bisa ya. Jadi bisa. memang 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 tidak terlalu jauh lah antara lirik lagu Iya, dengan puisi itu ya. iya. Menurut saya sih nggak terlalu jauh sih, Bang. Cuma memang seperti Bang Nana sampaikan tadi sih, memang ada ininya juga sih, bisa itu tadi. Memang ada sebatas lirik, cuma kalau untuk lagu, kalau untuk puisi kan bisa tadi ya, yang Bang Nana sampaikan tadi. Nah, harapan Pak Herlambang ini dalam buku Tempat Rumit ini, apa sih harapannya kepada yang baca gitu misalkan, atau apa yang dituju lah, apa yang ingin disampaikan lah dari buku ini kepada pembaca-pembacanya puisi Pak Herlambang ini? Apa sih Pak yang Kalau saya Bapak sih, ingin? ini aja sih Bang, mereka bisa senang, bisa apa ya, bisa tertarik, bisa setidaknya apa yang saya sampaikan dalam buku ini mereka apa ya, mampu untuk ini ya, lebih ke bukan hanya senang ya, paling enggak karena seperti contoh teman saya yang di Banjarmasin itu malah justru buku saya ini tiap hari dibacakan Bang sama mereka Oh, sebagai sebagai setiap kali mereka mau apa itu mau memulai kerja itu sebagai kayak semacam bukan semangat, motivasi ya, semangat semangat ya kali ya. betul Iya, untuk menyemangati diri lah iya kira-kira begitu ya. jadi dibacakan tiap hari itu kan. Ya, Hmm. jadi saya nggak tahu ternyata puisi saya malah mempunyai pengaruh yang begitu begitu luasnya gitu loh seperti mungkin sampaikan Bang Nana tadi di awal gitu. Ternyata puisi itu bisa untuk berdialog bisa ini segala macam kan itu Iya, 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 iya. Ya memang eh, apa ya? Saya yakin lah Tempat Rumit ini pencapaiannya meskipun jarak penciptaannya agak pendek ya, ada yang 2023, ada yang 2024 gitu ya. Tapi di sini kedewasaannya terlihat, kedewasaan dari puisi-puisinya ini terlihat sekali gitu ya. Bagaimana menyatukan eh, kata-kata dengan objek-objek yang dilihat, misalkan pohon puisi. Nah, ini kan hmm. udah kedewasaan bahasa nih kan, misalkan pohon puisi. Bagaimana menanam pohon dengan akar kuat dalam diri. Nah, kan ini kan sudah masuk dalam konteks personifikasi kan kalau dalam gaya bahasa Iya. itu bagaimana pohon itu dihidupkan menjadi seolah-olah dia itu dirinya sendiri gitu. Nah, ini kan kedewasaan dalam berbahasanya sudah sangat kuat di Tempat Rumit ini. Cuman ini nih ada yang saya ingin tahu dari Pak Herlambang nih. Cuman apakah puisi-puisi yang di Tempat Rumit ini sama Pak Herlambang ditulis ini hanya sebatas kegelisahan pribadi, selesai sampai di situ, ibarat kata ya udahlah, saya klimaksnya untuk mengklimakskan diri aja daripada saya pusing ke sana ke sini di dalam pikiran saya, akhirnya saya tulis selesai, udah selesai gitu. Atau memang tidak sampai selesai di situ gitu maksud saya. Jadi ada sesuatu hal yang ingin disampaikan ke orang gitu tentang sesuatu di dalam setiap puisi ini, atau memang sekedar untuk klimaks pribadi aja. Nah, ini yang saya penasaran dari Pak Herlambang. Sebenarnya bukan hanya kalimat pribadi sih Bang lebih ke tepat ke bisa kalau bisa diterima itu saya sangat 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 itu bersyukur ya artinya apa yang sudah saya sampaikan dalam buku ini ternyata memberi manfaat juga itu memberi jadi bukan hanya saya sekedar sudah selesai enggak sih sebenarnya memang siapa tahu nih dalam buku ini memang memang tujuan kita menuliskan sebenarnya eh, bukan hanya untuk mungkin ada sih ya ada ya sebagian yang memang ya sudahlah sementing apa yang penting apa yang jadi apa keinginan kita untuk kita tulis ya udah seperti Bang Nana sampaikan tadi udah terima saja sampai situ enggak ya kalau saya sih ya
syukur-syukur ini bisa menjadi memberi manfaat sih, saya gitu sih tujuannya, lebih ke memberi manfaat aja. Jadi kalaupun ya tidak semuanya kan bisa menerima ya Bang, mungkin ya, mungkin seperti halnya tadi ya, ada musik pasti ada punya genre masing-masing, jadi ada pangsa pasarnya masing-masing. Seperti halnya dalam puisi ini saya pikir juga sama seperti itu. Mungkin ada suka yang puisi seperti ini, seperti itu gitu kan, macam-macam, yang ada liris, ada yang apa, yang puisi panggung atau apa, kan punya punya pangsa pasarnya seperti itu ya Bang. Saya pikir Oh, berarti ya, gini, mungkin saya tangkapnya begini. Pak Herlambang ini ya saya nulis se apa ya semaksimal mungkin gitu ya. Saya menulis puisi semaksimal mungkin sesuai dengan kaidah-kaidah literasi sastra misalkan ya. Nah setelah itu ya silahkan para pembaca menganalisa, melihat di mana puisi ini bagusnya dan segala macamnya gitu. Tetapi sebagai seorang penulis Pak Herlambang ya menulis semaksimal mungkin gitu. Mungkin gitu kira-kira ya Pak ya. Yang ya saya tentunya tangkap. seperti itu Bang. Jadi memang eh, kita menulis kan tetap harus maksimal ya Bang, kan enggak ya, memberikan yang terbaik lah gitu kan. Apa yang kita sampaikan tuh setidaknya yang mempunyai manfaat tadi gitu. Tidak hanya sekedar ungkapan aja atau mungkin unek-unek yang ada dalam diri kita aja sih gitu, tapi bisa memberi manfaat dengan saya, apa yang saya sampaikan. Mungkin ada sebagian orang atau bahkan hampir semua bisa merasakan, bisa memberi manfaat ke mereka gitu sih Pak. Eh, Bapak sering ngikutin ini nggak sih Pak, perkembangan sastra Indonesia saat-saat ini? Menurut Bapak gimana nih perkembangan sastra ya khususnya di wilayah puisi inilah? Hmm, saya sih akhir-akhir ini kurang gitu apa ya Bang ya, kurang gitu ikutin, cuma ya karena kesibukan kerja mungkin ya, jadi nggak terlalu intens kayak kayak kemarin-kemarin ya, dulu-dulu itu eh, mungkin banyak menarik sih juga ternyata di sastra ini, terutama di puisi ini, ternyata banyak banyak apa ya, hal-hal yang bisa kita petik juga di situ tuh. Ternyata ada Oh, ya, artinya puisi Indonesia akan baik-baik saja gitu ya dengan generasi-generasi yang sekarang bermunculan gitu. betul Bang. Saya pikir tetap akan baik-baik saja. Dan gini sih Bang, untuk saat ini kan memang literasi di Indonesia saya kira kan masih jauh ketinggalan dari negara-negara lain ya. Ya semoga aja mungkin dengan adanya generasi-generasi baru seperti saya, mungkin ada yang lainnya yang ini kan setidaknya memberi apa ya, Warna tersendiri. warna ya, warna nantinya. Nah, itu kadang-kala kalau saya melihat ya seperti Bang Nana sampaikan tadi, perkembangannya kadang-kala kan ada ya, biasalah namanya konflik, namanya itu kan sudah biasa seperti itu ya Bang. Kadang-kala kalau memang kita yang nggak kuat atau nggak terbiasa untuk hal-hal yang itu, mungkin ya aduh sudah, nggak usah lah kita aja apa. Tapi ini di puisi tempat terumit ini ada judulnya cinta nih Pak nih. Iya, iya, iya. Ya ini apakah cinta ini bagian dari tempat terumit juga atau bukan nih? Tapi kalau kita baca puisinya nih ya, cinta. Cinta juga menyerupai kembang api yang biasa kau mainkan di malam hari atau saat pesta malam tahun baru. Pijar-pijar apinya yang menyembur ke udara mampu membuatmu takjub. Bahkan percikan apinya juga dapat melepuhkanmu. Semarang 2023. Rumit juga kayaknya nih. Itu nggak Bang. Ya coba Kita versi penulisnya cinta ini gimana nih? Kenapa bisa jadi kembang api nih cinta ini? cinta cinta itu kan tidak melulu tentang sesuatu yang indah, sesuatu yang apa ya, membuat senang, buat anu kan pasti ada percikan-percikan yang membuat ya orang-orang itu ini kan Bang, pasti kan Mas itu. Makanya saya gambarkan seperti itu Bang, api kan pasti dia kan bisa melepuhkan, atau mungkin kalau bisa eh, dia bisa mengambil apanya ya, manfaatnya itu kan cahaya ya, cahaya ya
pasti akan bermanfaat. Untuk kembang api kan cahaya ya sinar yang bisa memberikan manfaat. Kalau ya sisi negatifnya ya itu tadi, percikan-percikan itu kan bisa melepuhkan, itu bisa membuat kita terluka gitu kan. Ya kan kalau Sapardi kan aku ingin mencintaimu dengan sederhana ya kan. Iya. Dia kan sederhana gitu. Tapi kalau ini langsung menyerupai kembang api gitu. Langsung dari Iya. awalnya itu langsung cinta juga menyerupai kembang api. Apakah pengalaman Pak Herlambang ini jangan-jangan waktu pengalaman cintanya ini serupa kembang api terus nih. Ya seperti itu. Ya bagi saya ini suatu yang baru karena kalau saya baca puisi-puisi itu belum kayaknya sih saya belum pernah menemukan di beberapa puisi yang saya baca itu cinta dengan metafora kembang api gitu maksudnya Pak. Ya. Ya kan kebanyakan orang cinta itu dekatnya dengan bunga, dengan suasana pagi, dengan Iya. laut, dengan apa. Ini saya baca kok tiba-tiba muncul cinta juga menyerupai kembang api. Ini kan bagi saya ini baru gitu. Maksudnya suatu yang baru nih menyerupai kembang api gitu ya. Jadi makanya saya penasaran gitu, apakah memang kehidupan Pak Herlambang di dalam cintanya selalu menyerupai kembang api? Saya melihat dari sudut pandang yang lain Bang, gitu Bang. Seperti halnya kemarin saya buat apa ya, puisi baru itu ya untuk acara ulang tahun yang saya beri judul Lilin. Ini kemarin baru terbaru itu 2025, Lilin. Orang kan selama ini ketika melakukan perayaan ulang tahun itu kan sukacita, selalu menyalakan lilin. Tapi kenapa lilin itu selalu ditiup? Bukankah lilin itu cahaya? Bukan Kenapa cahaya, dimatikan bukankah gitu ya? cahaya, ya bukankah cahaya itu harapan? Nah, gitu Iya, kan. iya. Nah, saya Iya. melihat dari sudut pandang lain dari situ, Bang. Bukan. Oke, oke, oke. Iya, menarik, menarik ya. Iya, itu fungsinya seorang penulis memang kepekaan rasa ya. Itu memang penting ya ketika ketika melihat peristiwa. Contoh misalkan tadi Lilin, orang kok ditiup gitu kan. Nah, itu kan seorang penulis atau seorang penyair itu kan suatu hal yang aneh. Kenapa ditiup gitu kan? Nah, Iya, itu bisa menjadi sudut pandang dalam penulisannya, dalam proses kreatifnya gitu ya. Nah, kadang-kadang memang banyak para penulis itu tidak mengambil sudut pandang yang berbeda. Kadang-kadang hampir sama. Kalau dia melihat peristiwa begitu ya begitu aja. Nah, inilah yang menjadi pembeda dari puisi-puisinya Pak Herlambang di tempat serumit ini. Memang ada banyak banyak ungkapan-ungkapan yang menurut saya apa ya belum belum ada gitu di buku-buku yang lainnya gitu loh Pak. Cuma memang secara keseluruhan ini eh, banyak berbicara tentang kegelisahan-kegelisahan yang berhubungan dengan ini ya, dengan kehidupan sehari-hari ya. betul, Bang. Ini misalkan kayak yang tertinggal. Ini juga kalau saya baca utuh nih, selalu saja ada yang tertinggal di setiap perjalanan, sekalipun sudah kau persiapkan secara teliti dan rapi. Adakah terselip di kantong kemeja, celana atau jaket lututmu yang berminggu-minggu tidak juga kau cuci? Sepotong kenangan tiba-tiba muncul dari laci meja kantor. Mengetuk keyboard tertulis di layar laptop. Apakah ini yang kau tanam secara mendalam dan tak terukur? Ya ini kan kalau saya baca sepintas saja ya maknanya lebih ke perjalanan seseorang dalam kehidupan bekerja di luar kantor bahkan di dalam kantor gitu kan. Jadi memang kebanyakan berbicara dengan puisi-puisi yang notabene memang kehidupan sehari-hari gitu ya Pak ya. Betul, Bang. Hampir ya. Hampirnya ini kan kayak perihal perjalanan gitu. Ini yang tadi dibilang tadi di awal ya, yang prosesnya sampai 4 tahun nih, perihal perjalanan Ya, nih. Pangkal betul, Pinang Bang. 2010 kan sampai 2024 nih. Padahal cuma satu bait nih Pak. Kenapa bisa sampai 4 tahun nih? Sementara kau berjalan, aku masih merangkak. Sementara kau berlari, aku mulai berjalan. Sementara aku menikmati petualangan, kau terus berlari dan berlari. Sementara aku berlari dan mencapai garis akhir, kau tak pernah kutemukan ada di sana. Dalam juga nih belakang endingnya. Ini sampai 4 tahun Pak prosesnya Pak. Kenapa, kenapa nih Pak nih? Ya, 14 tahun tuh, Bang. Iya, 14 tahun ya. Iya 14 tahun ya sorry. 2010 sampai 2024, 14
tahun hanya satu bait, Pak. Iya, ya. Atau itu memang apa ya? Saya sederhanakan saja sih Bang. Jadi memang nggak yang terlalu gitu apa ya? Mungkin waktu panjang ya isinya, tapi saya buat lebih lebih sederhana aja. Yang penting itu tafsirnya Pak banyak itu Bang. Jadi banyak tafsir yang banyak. Nah, silahkan nanti membaca untuk menafsirkan itu sendiri gitu kan Bang. Ya kan memang ini ya kontradiktif ya. Sementara kau berjalan, aku merangkak gitu kan. Kau Iya. berlari, aku berjalan. Hmm. Aku menikmati petualangan, kau terus berlari-lari. Ini kan apa ya kontradiktif gitu ya antara kau dan aku ini ya. Ya, Yang nggak pernah ketemu gitu ya. Tapi ya. ketika sampai di garis akhir, kau tak pernah ketemukan ada di sana. Dari awalnya memang nggak ketemu gitu sampai garis akhir juga sampai hari nggak ketemu juga gitu ya. Ini perjalanan apa ini yang kayak begini ya? Ya Ya kadang-kadang itulah kan gini puisi ya. ya. Kadang-kadang kan kita terlalu terburu atau mungkin memburu hal-hal yang memang sesuatu yang ya namanya manusia kan ya duniawi ya. Kalau berburu kita melihatlah banyakkan orang memburu hal-hal yang ada orang-orang tertentu yang memang menikmati Bang, menikmati sebuah perjalanan, sebuah proses petualangan. Tapi kan banyak banyak orang-orang yang ketika mereka buru kan kadangkala mereka sudah nggak tahu kemana sebenarnya. Artinya ya dalam konteks ini nggak tahu kemana itu kan tanda kutip ya Bang. Dan kita ketika kita mencapai di situ kita nggak pernah akan menemukan orang-orang itu. Gitu. Karena kita sudah melalui proses yang panjang dan kita menikmati. Kalau orang lain itu kan nggak pernah menikmati sebuah perjalanan. Yang dalam pikirannya dia ya kita buru teruslah sesuatu yang bisa harus cepat lari cepat cepat gitu kan. Iya iya iya. Berarti asik juga ya kalau punya teman penyair ya. Kayaknya setiap langkah, setiap tatapan, setiap ucapan itu bisa menjadi suatu hal yang menarik gitu untuk jadi puisi gitu ya. Saya masih belajar juga nih Bang. Sejarah belajar nih masih Tapi banyak. kalau kalau saya baca ya ini sudah apa ya sudah keluar dari tahap belajar Pak. Kalau saya baca ya kalau puisinya. Memang kan tadi di awal sudah saya bilang kemungkinan ya Bapak ya sudah menulis aja semaksimal mungkin kan. Pada akhirnya tulisan ini yang hasilnya memang baik dan masalah kedepannya silahkan pembaca yang menafsirkan gitu kan pada akhirnya kan memang tugas penulis itu kan hanya menulis kan sampai akhir sampai selesai Ya. dan bagus gitu. Pengen dong Pak denger baca puisi dari penyairnya langsung. Yang apa nih Bang? Yang boleh lah, yang mana aja, yang buku terbarunya dong yang tempat ilmu ini. Sebentar Bang, saya carikan dulu ya. Karena memang musiknya menarik ya Pak, memang menarik beneran ini. Memang Eh, sayang sayang banget kalau nggak dibaca dengan teliti sama para pembaca ini. iya. Bentar Bang, saya cari dulu Bang. Ada puisi elemen ibu, elemen ibu. Ini cuma empat empat larik ini juga menarik puisi. Eh, Ibu, denyut nadi mata air kesejukan dan kesegaran. Ibu, udara sayang bagi nafas waktu. Ibu, matahari kesadaran dalam nyala dan rasa hangat. Ibu, tanah suka duka memangkur kehidupan. Wah, keren, 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 keren. Gimana, udah ketemu puisinya? bentar. Ini aja Bang, yang Ya, so. serupa Dewi Sri. Ya, 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 ya. Serupa Dewi Sri. Sejak pertama memandang nyala tubuhmu, hasratku semakin biru. Tak sedikit pun kulewati hari yang sekarat tanpamu. Meskipun tangan waktu kerap mengancam,
membenihkan musim ke rahimmu yang gembur seperti lada. Di sebidang dadaku, kau padi yang selalu subur, meski musim terlalu basah, terlalu kering, tak akan merusak pelukan kita, cinta kita. Kau serupa Dewi Sri, menyuburkan benih-benih cinta, meski cuaca di luar kita kerap berubah. Semarang, 18 Juli 2021. Terima kasih, Bang. Mantap, mantap. Ini di buku Tempat Serumit halaman 18 nih ya, berupa Dewi Sri. Iya. Ini jangan-jangan ini buat istrinya nih. Gimana? Jangan-jangan ini buat istrinya nih. Ya kan, kau nih di akhirnya kan kau serupa Dewi Sri, menyuburkan benih-benih cinta. Meski cuaca di luar kita kerap berubah. Kayak buat seseorang gitu kan. Ya, tapi apapun itu, puisi itu tetap multitafsir. Tetap tidak bisa dimaknai dalam satu sudut pandang saja atau dalam satu tema saja gitu kan. Puisi itu akan maknanya akan bercabang kemana-mana sesuai dengan pembacanya. Dan ini saya sangat apresiasi Pak Herlambang ini di puisi-puisi di buku Tempat Serumit. Terima kasih juga sudah mempercayakan naskahnya ke penerbit Hyang Pustaka, sehingga ini sudah buku kedua ya yang diterbitkan Hyang Pustaka ini. Mungkin kapan-kapan bisa dibuatkan lagu, Pak. dari puisi-puisi Pak Herlambang ini kan seolah-olah memori lah. Dulu kan main lagu, main musik, nyanyi. Ya siapa tahu kan dari buku puisi Tempat Serumit ini ada satu puisi yang bisa jadi lagu diciptakan oleh Pak Herlambang sendiri. Saya pikir obrolan malam ini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Dan kita tidak perlu ngambil kesimpulan. Kita nikmati saja puisi-puisinya. Ada yang mau disampaikan Pak Herlambang? Silakan. Tentunya saya terima kasih banyak untuk Hyang Pustaka yang sudah berkenan memberikan kesempatan saya untuk menerbitkan tulisan-tulisan sederhana saya yang mungkin masih jauh dari yang mungkin yang ini ya, dari sana puisi yang saya terima kasih banyak sekali lagi saya sampaikan juga kepada Bang Nana yang tentunya memberikan ini ya di sini ya tulisan di belakangnya ini apa ini namanya ya ini ya. Testimoni. Testimoninya ya. Terima kasih banyak di buku pertama kedua saya ada di situ, dan untuk hari ini juga ada kesempatan kita berbincang atau ngobrol ya, lebih tepatnya gitu ya, untuk kait dengan buku puisi yang Tempat Serumit ini. Terima kasih untuk waktunya juga. Ya, terima kasih lah pokoknya Bang, banyak. Terima kasih. Sama-sama Pak, sama-sama. Pokoknya sukses selalu untuk bukunya. Nah, ditunggu juga karya-karya selanjutnya. Semakin dewasa lagi nih bahasanya nanti di buku-buku selanjutnya. Iya. dalam puisi nih tentu ya, dalam puisi. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. banyak. Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Bang.